Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, ku Andialena Misbah. Saya Ayuni Hoirunisa. Saya Erika Oktaria. Nama saya Nadia Aska. Saya Muhammad Tafiaudiansyah. Aku Aldo. Di dalam ilmu psikologi, kita mengenal beberapa cabang ilmu yang memang biasanya dipelajari untuk kehidupan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah teori dalam psikologi klinis. Sebenarnya apa sih psikologi klinis itu? Sebelum itu aku bakal ngejelasin tentang psikologinya sendiri. Nah, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa atau pikiran dan logos berarti pengetahuan. Dengan demikian, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan pengalaman. Lalu, apa itu psikologi klinis? Psikologi klinis merupakan ilmu yang menerapkan atau mengaplikasikan psikologi abnormal sebagai dasarnya. Selain itu, psikologi klinis merupakan studi tentang perilaku seseorang dan psikologi klinis mempelajari seseorang secara khas atau partikular individual. Mari kita mempelajari psikologi klinis secara lebih dalam. Secara sempit, psikologi klinis adalah mempelajari orang-orang yang abnormal dan subnormal. Dan secara luas, psikologi klinis adalah bidang psikologi yang membahas dan mempelajari kesulitan-kesulitan serta rintangan emosional pada manusia, tanpa memandang dia abnormal ataupun subnormal. Jadi, psikologi klinis sesuai dengan perkembangan materi psikologi pada umumnya juga menghadapi masalah yang sama, yaitu jiwa, roh, mental, perilaku, pengalaman, penghayatan, dan lain-lain. Para ahli dan praktisi psikologi dalam bidang psikologi klinis melakukan penelitian dan praktik terkait sebab-sebab, diagnosis, dan perlakuan masalah-masalah psikologis yang ada dalam diri individu. Masalah-masalah psikologi yang ada di individu misalnya adalah masalah berpikir, masalah emosional, dan masalah berperilaku yang berhubungan erat dengan kondisi kesehatan mental seseorang. Bagaimana perkembangan psikologi klinis di Indonesia? Di Indonesia, psikologi klinis dikatakan masih belum maju. Hal ini diketahui bahwa pendidikan psikologi di bidang klinis belum banyak diadakan, padahal sudah cukup banyak pakar yang berpengalaman di berbagai bidang psikologi klinis, seperti terapi tingkah laku, family therapy, dan konseling. Di Indonesia ada yang namanya HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, merupakan organisasi profesi psikologi di Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1959. Upaya untuk membuka jalur pendidikan spesialistik semestinya didukung oleh organisasi profesi, HIMSI, karena pihak pemerintah mengutamakan pendidikan akademik S1, S2, S3, dan dukungan tersebut harus lebih dapat disosialisasikan untuk menarik minat para sarjana psikologi untuk melanjutkan ke bidang psikologi klinis. Ada aspek-aspek ruang lingkup psikologi klinis, penelitian untuk menguji kebenaran suatu masalah, memahami keunikan perilaku, pemikiran dan perasaan seseorang, assessment, proses untuk mengetahui kemampuan seseorang terhadap suatu kompetensi, dengan cara pengukuran dengan mengonstruksi tes-tes khusus. Pada tahun 1946, psikoterapi menjadi aktivitas profesional yang bagi psikologi klinis. Pada tahun 1970, kebanyakan psikologi klinis merupakan kegiatan psikoterapi. Peranan psikologi klinis yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu terapi dan modifikasi tingkah laku, yang kedua itu asesmen dengan tes psikologi, yang ketiga itu pengajaran dan survei, yang keempat itu konsultasi, yang kelima itu administrasi, yang keenam itu penelitian. Sejarah pendidikan psikologi klinis. Periode 1. Tahun-tahun awal. Pada abad ke-19 muncul psikologi sebagai ilmu pengetahuan di Eropa dan Amerika. Terdapat 3 perkembangan sosial yang menggerakkan roda perubahan dan memungkinkan terjadinya hal itu. Yang pertama adalah revolusi industri, yang kedua, pertumbuhan ilmu pengetahuan sebagai pondasi kemajuan umat manusia, dan yang ketiga, pandangan baru mengenai sifat manusia. Laboratorium psikologi pertama yang didirikan oleh Wilhelm Wundt di Leipzig, Jerman pada tahun 1869, dan Francis Galton meneliti penerapan pengukuran dan statistik pada berbagai karakteristik manusia. Leitner Wegener menjadi orang pertama yang menggunakan istilah clinical psychology, mendirikan klinik psikologi pertama yang dibuka di University of Pennsylvania. Lambat laun, muncullah klinik-klinik serta psikolog
dan pekerja sosial mulai dimasukkan ke dalam rumah sakit mental dalam daftar stafnya. Periode 2, waktu konsolidasi. Nah, dalam periode ini, psikoanalisis Ford menjadi sangat dominan dalam bidang ide maupun konsepnya. Banyak klinik yang menggunakan pola yang berbeda dengan klinik psikologi Whitmer. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perubahan besar dalam psikologi klinis. Ia bertransformasi dari bidang pendidikan menjadi bidang keahlian khusus medis. Psikolog konseling juga memperluas jangkauan aktivitasnya dengan menyediakan layanan bagi para tentara veteran dan orang-orang dewasa lainnya, serta bekerja sama dengan para profesional kesehatan mental. Periode 3, pertumbuhan yang pesat. Selama periode antara tahun 1940 dan 1960 adalah ditetapkannya pola latihan baru, seiring dengan kemunculan organisasi-organisasi baru dan standar-standar etis untuk mengatur praktik psikolog. Sebuah komite APA dibentuk untuk mengembangkan rencana pendidikan bagi para psikolog klinis. Dan pada 1949, sebuah konferensi penting diselenggarakan di Boulder, Colorado. Konferensi Boulder menetapkan Scientific Professional Model atau model ilmiah profesional yang sering disebut Boulder Model. Selama tahun berikutnya, akreditasi program, sertifikat praktis individu, kodifikasi dan penegakan standar-standar etis, dan banyak juga masalah lain yang dibahas. Periode 4, perkembangan yang campur aduk dan proliferasi profesional. Di periode ini terjadi beberapa perkembangan yang cukup merasakan. Semakin banyak studi follow-up yang memunculkan kebimbangan tentang efektivitas psikoterapi. Ketika pertumbuhan college berhenti dan dana publik menjadi semakin lengkap pada akhir 1970-an dan 1980-an, pekerjaan untuk psikolog klinis baru di berbagai setting akademis maupun publik pun menjadi lebih sulit diperoleh, dan banyak di antara mereka yang kemudian memilih berpraktik swasta. Tahun 1970-an, setelah melalui perjuangan panjang, psikologi klinis mulai diakui oleh perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan sebagai penyedia pelayanan kesehatan yang independen. Terlahir dari sebuah training conference APA di Vail, Colorado, sebuah program pendidikan alternatif diakui pada 1973. Hal ini yang menyebabkan ledakan produksi psikologi klinis. Tahun 1970-an dan 1980-an, beberapa bidang keahlian khusus baru diorganisasikan dan batas-batas yang lebih tegas mulai ditetapkan, seperti neuropsikologi, psikologi kesehatan, psikologi olahraga, psikologi keluarga, dan psikologi forensik. Pada periode kelima, teori dan riset terus berkembang di akhir abad ke-20. Dan yang paling menonjol antara lain adalah teknik-teknik neuroimaging atau cara untuk menunjukkan fungsi otak. Sebagian mendasarkan diri pada elaborasi elektroencephalografi atau EEG yang bisa disebut perekaman gelombang otak. Sebagian lainnya menggunakan ultrasound dan metode-metode untuk memvisualisasikan pemrosesan bahan-bahan kimia oleh otak. Pada tahun 1988, American Psychological Society atau APS didirikan oleh sejumlah akademisi dan psikolog. Nah, alasannya ini karena mereka merasa kecewa dengan segala hal yang mereka anggap sebagai pengontrolan APA oleh para klinisi dalam masalah-masalah profesional. Sebagai respon terhadap APS, APA membentuk 4 direktorat: Science, Education, Public Interest, dan Practice. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, penambahan itu semakin pesat sebagai respon terhadap beragam interest group dalam psikologi. Selain divisi psikologi klinis dan subdivisi-subdivisinya, banyak klinisi menjadi bagian divisi konseling, sekolah, militer, rehabilitasi, community research and action, psikoterapi, hipnosis psikologis, psikoanalisis, humanistis, regenerasi mental, psikologi perempuan, kesehatan keluarga, dan lain-lain. Di antaranya itu lebih dari 50 divisi yang ada di APA. Menurut tokoh Profesor Dr. R. Slamet Iman Santoso, pendidikan psikologi dipelopori oleh beliau. Pendidikan tersebut diharapkan dapat membentuk suatu lembaga yang mampu menempatkan the right man in the right place. Karena pada masa itu banyak kejadian di mana orang yang kurang kompeten menduduki posisi penting sehingga membuat keputusan yang salah. Peraturan yang berlaku terkait psikologi klinis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 mengatur lebih detail tentang izin dan penyelenggaraan praktik psikologi klinis. Adapun STR-PK, Surat Tanda Registrasi Psikologi Klinis, Pasal 1 Ayat 1.
Yang kedua, ada SIPPK, Surat Izin Praktik Psikologi Klinis pasal 1 ayat 4. Dan ada STRPK, berlaku selama 5 tahun, ada di pasal 3 ayat 3. Lalu selanjutnya pada pasal 10, SIPPK atau Surat Izin Praktik Psikolog Klinis dinyatakan tidak berlaku jika yang pertama, tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPPK. Yang kedua, masa berlaku STRPK atau Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis telah habis dan tidak diperpanjang. Nomor 3, dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin. Yang terakhir adalah psikolog klinis telah meninggal dunia. Terdapat juga peraturan, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang tunjangan jabatan fungsional psikologi klinis. Lalu, ada Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Selanjutnya, ada nomor 1111-Menkes-PB-12 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional psikologi klinis dan angka kreditnya. Selanjutnya, nomor Per-11-M4-M5-5-2008 tentang jabatan fungsional psikolog klinis dan angka kreditnya. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik psikolog klinis. Yang terakhir, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan. Kira-kira siapa ya yang dapat disebut psikologi klinis? Kualifikasi pendidikan psikolog klinis paling rendah adalah lulusan pendidikan program profesi psikologi klinis, yaitu sarjana atau S1 psikologi yang telah mengikuti pendidikan profesi psikologi dan telah dikukuhkan sebagai psikolog klinis oleh organisasi profesi atau magister atau S2 profesi psikologi di bidang psikologi klinis. Penanganan diagnosa hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional seperti psikologi klinis maupun dokter, yaitu dokter spesialis maupun dokter umum. Jika terkait gangguan psikologi, mental, jiwa, maka dilakukan oleh psikiater.